itu kemunduran akademis gitu ya. Kemunduran itu artinya karena mungkin anak-anaknya kasih kesempatan mereka. Contoh nanti kalau ada tugas dari guru, orang tuanya bantu menyiapkan, tapi berikan Baik Bapak Ibu, sedikit sedikit cerita mungkin ya Bapak Ibu. Saya di sini mau sharing sedikit, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan atau kita bisa bertukar pikiran terkait poin ini, yaitu yang pertama, peran orang tua dalam meningkatkan tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar dari rumah siswa di sekolah dasar. Nah, ini mungkin jadi satu hal yang mungkin sekarang trending kali ya bagi Bapak Ibu guru, mungkin sekarang masih juga menjadi permasalahan terkait dengan anak ibu nggak mandiri, nggak tanggung jawab, tugasnya nggak dikerjain gitu ya, dan segala macamnya. Nah, mungkin ini kita bisa pecahkan bersama-sama, mungkin kita bisa cari solusi bersama-sama, walaupun hanya sedikit yang bisa kita dapatkan di sini. Baik, Bapak Ibu izin sebelumnya bisa membantu saya. Ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin bisa sharing ke saya terkait 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di daerah Bapak Ibu? Kita sudah melewati ya, sudah setahun lebih kita melewati, setahun kita melewati masa pandemi ini. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana sih pembelajaran pada masa COVID di daerah Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu alami? Ada yang mau membantu saya untuk share pengalaman, share cerita terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan? Bu Ispiana mungkin boleh, Bu Ispiana bantu saya, apa sih Bu yang Ibu rasakan gitu, atau Ibu mau sharing cerita gitu, silahkan. Biar kita bisa dua arah, artinya Bapak Ibu bisa berbagi cerita, bisa sharing sebenarnya seperti apa sih di lapangan itu. Kalau kata orang katanya, iya Bu, nanti ada kata-kata learning loss, apa sih itu gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa sharing ke saya. Ada yang mau membantu saya Bapak Ibu? Mari bercerita. Ya gimana? Bu Ispiana mau ngobrol nggak? Ispiana, Kiat, silakan. Atau ini nanti akan saya tanyakan di akhir seperti apa? Tidak ada. Gimana Bu? Terus pertanyaan kedua, apakah ada keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran? Ada di sini Bu, tapi ada seperti apa? Bentuk adanya seperti apa? Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Apa yang Ibu alami aja. Bu Ispiana gimana? Mau ngobrol nggak Bu? Nggak? Atau Bapak Ibu lain, Pak Ajat lagi, Pak Sarno, Bu Dwi, Bu Eti, Bu Nurlaila, ada 20, berapa ini? Ada 22 orang. Mungkin bisa sharing. Siapa? Tidak ada? Oke, belum ada ya. Oke, saya lanjutkan lagi dulu. Nah ini mungkin ini sudah sering Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu lihat data gitu, data kasus COVID. Kalau COVID lagi udah sampai jenuh mendengar kata-kata COVID gitu ya. Tapi ini kata COVID khusus untuk anak sekolah, untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Ternyata banyak juga ya anak kita yang memang kemarin sudah alumni gitu ya. Artinya ada 399.642 dari usia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, usia ranah yang akan kita bahas adalah ranah sekolah dasar, yaitu 7 sampai 12 tahun. Ada sekitar 95% dan 21% ini kasus kita gitu ya. Dan ini sebenarnya berpengaruh. Pandemi COVID ini sudah setahun ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah bosan, udah jenuh, saya sudah jenuh belajar online, kemudian anak-anak juga belajar online. Jenuh sekali pembelajaran seperti ini mungkin. Nah, ini juga menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena ada dampak negatif dari kasus ini, dari COVID ini. Dampaknya banyak banget untuk anak kita. Untuk kita sendiri mungkin banyak ya, karena kita sendiri belum diteliti, tapi yang banyak diteliti sekarang fokusnya ke anak gitu.
putus sekolah, ya kan, harus anak-anak harus bekerja, mungkin ada yang seperti ini. Persepsi orang tua, karena orang tua udah bosen lihat anaknya di rumah, malas lagi ngajarinnya gitu ya. Banyak sekali problema atas adanya COVID ini. Mungkin sudah sampai batas jenuh gitu kan. Terus ini yang sering yang mungkin menjadi topik yang apa ya, hangat dibicarakan. Makanya banyak kebijakan-kebijakan muncul gitu ya. Adalah penurunan capaian belajar, kesenjangan capaian belajar yang pertama. Itu mungkin bagi yang terfasilitasi, orang tuanya mampu, kalau orang tuanya punya sosial ekonomi tinggi, mungkin bisa dileskan anaknya, jadi orang tuanya nggak sibuk-sibuk lagi. Tapi kalau misalnya ekonomi rendah, mungkin orang tuanya juga capek gitu ya, harus ngajarin anaknya setiap hari. Nah, kemudian ada learning loss. Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui ya learning loss gitu. Sebenarnya learning loss ini apa sih yang selalu digembor-gemborkan gitu kan? Kayaknya learning loss ini jadi apa ya? Kok jadi momok gitu ya bagi guru? Learning loss itu apa sih sebenarnya gitu? Nah, learning loss itu sebenarnya kemunduran akademis gitu ya. Kemunduran itu artinya karena mungkin anak-anaknya yang biasa belajar di sekolah, ini sudah ada penelitiannya mengatakan bahwa studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas itu lebih menghasilkan gitu ya. Pencapaian akademisnya lebih baik dibandingkan PJJ gitu. Nah, seperti itu tuh studi gitu ya. Terus habis itu ada lagi dampak negatif dari belajar di rumah itu banyak banget. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Nah, ini kan seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada kali ya orang tua yang mungkin kesel kali ya, belajar nggak ngerti-ngerti gitu kan. Akhirnya ada kekerasan yang tidak terdeteksi oleh guru gitu. Jadi mungkin nggak sih orang tua yang tadinya di rumah yang biasanya mungkin nggak pernah ngajarin gitu ya, tiba-tiba harus ngajarin anaknya, terus anaknya sambil main-main gitu kan. Kalau guru di sekolah kan udah biasa ya, karena memang anak-anak SD kan tidak bisa fokus terlalu lama gitu ya. Mungkin mereka sambil gerak-gerakin badan, sambil main-main. Mungkin orang tuanya kesel kali ya, mungkin sampai adanya kekerasan gitu ya di rumah gitu. Kemudian resiko ini untuk pernikahan ini mungkin untuk yang remaja ya, remaja yang usia mungkin SMP, SMA gitu. Ini mungkin bisa terjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini tadi yang kita bahas learning loss. Learning loss itu menurut The Educational and Development Forum tahun 2020 menyatakan bahwa learning loss itu adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan yang baik umum maupun khusus, gitu ya, atau bisa kita kategorikan sebagai kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungan proses pembelajaran. Jadi tadi seperti saya bilang, ya tadi karena memang kita sedang mencari pola. Mungkin setahun ini mungkin Bapak Ibu sudah punya pola sendiri kali ya. Kita bisa sharing, Bapak Ibu sudah menemukan pola tersendiri atau belum ya setelah hampir setahun ini, Bapak Ibu setahun ini polanya udah ketemu belum sih gitu, pola-pola yang bisa Ibu gunakan untuk mengantisipasi mengurangi atau mungkin meminimalisir learning loss yang terjadi pada anak gitu ya. Kemudian, nah ini studi lagi. Ini saya ambil dari hasil studi ya, Pak Ibu, hasil riset penelitian yang membahas tentang learning loss gitu. Jadi masalahnya itu adalah motivasi belajar menurun. Jadi males, karena mungkin kalau Bapak Ibu mungkin di Jakarta seperti apa ya pembelajarannya gitu kan. Kalau di tempat di daerah mungkin ada lagi yang seminggu sekali orang tua ngambil tugas gitu, kemudian anaknya di rumah ngerjain tugasnya pas waktu mau dikumpul aja, istilahnya bermain-main gitu. Akhirnya motivasi belajarnya menurun gitu. Terus timbulnya kesenjangan. Dari yang sampaikan di awal bahwa kesenjangan itu muncul karena apa? Karena tadi mungkin kalau orang tuanya punya sosial ekonomi yang tinggi, bisa jadi kalau misalnya orang tuanya kurang paham atau mungkin punya kesibukan sendiri bisa dileskan misalnya gitu. Tapi ya, yang lain seperti apa? Kemungkinan putus sekolah, Bapak Ibu. Di sini ada satu cerita. Ini cerita tangga saya gitu ya. Karena mungkin orang tuanya juga acuh terhadap anaknya, artinya mau ngerjain tugas enggak, udah diingetin berkali-kali juga anaknya masih seperti itu. Akhirnya mau nggak mau dia akhirnya ini sendiri itu kelas 4 SD udah berhenti sekolah gitu ya. Pada saat mulai 4 SD karena emang tadi gitu. Jadi itu PR banget buat kita gitu. Nah, kita bisa mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kali ya di sekolah tri pusat pendidikan, ada sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi ketiga unsur ini memang penting terintegrasi, apalagi saat ini kita butuh bersama-sama gitu ya mendampingi anak-anak kita untuk melewati masa-masa sulit kita di masa pandemi COVID ini gitu ya.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa berkomunikasi ya dengan orang tua. Mungkin apa sih sebenarnya peran orang tua di rumah dan peran guru di sekolah gitu. Jadi bisa mempertegas gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya peran orang tua dan peran guru di sekolah gitu. Mungkin bisa ditegaskan lagi supaya apa? Supaya anaknya kan kalau di sekolah online kita bisa mendampingi secara online, mungkin bisa pagi, bisa siang, bisa sore, kan fleksibel ya. Ketika pelajaran online ini guru-guru diminta fleksibel gitu. Karena mungkin dengan kendala teknologi dan lain sebagainya. Jadi kalau anaknya pagi nggak punya handphone, ya oke lah nanti sampai handphonenya ada sama anaknya baru ibu mendampingi gitu kan, seperti itu. Jadi apa sih peran orang tua? Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan, Bu, buat jadwal ya, jadwal rutin, misalnya seperti anak-anaknya seperti biasa anak-anak sekolah gitu. Jadi supaya anak-anaknya itu ngerasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk sekolah, ya. Seperti tatap muka biasanya. Gitu. Kemudian apalagi orang tuanya harus memonitoring anaknya, harus Bu, tolong dong dicek anaknya, PR-nya. Jadi Ibu bisa berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian, nah penguasaan materi, mungkin orang tua juga harus menyimak atau mungkin bisa mendampingi ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi, mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh gurunya. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, nanti bisa berkomunikasi dengan gurunya, gitu ya. Kemudian pantau perkembangan akademis, gitu ya. Dipantau perkembangan akademisnya, mungkin bisa jadi konsultasi dengan gurunya seperti apa hasil akademisnya, walaupun mungkin kita tidak seketat ketika tatap muka gitu ya. Kemudian memantau kepribadian, sikap, moral, perilaku. Karena kan tadi banyak faktor yang menyebabkan anak-anak di rumah itu akhirnya sikapnya mungkin bisa jadi karena sudah bosan atau mungkin karena contoh dari orang terdekat gitu kan misalnya. Jadi harus dipantau perkembangan kepribadian anak gitu. Selanjutnya nih tips ya, mungkin Bapak Ibu bisa diingatkan juga untuk orang tuanya, orang tua murid, wali muridnya gitu kan, orang tua anaknya, Bu, untuk minimalisir learning loss itu apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Kebutuhan anak untuk apresiasi. Kemudian juga kebersamaan yang bukan cuma kualitas tapi bukan cuma sekedar kuantitasnya tapi kualitasnya yang penting gitu kan. Bagaimana diskusinya, bagaimana sharing dengan anak, apresiasi, menghargai gitu ya. Menghargai itu bukan cuma sekedar ucapkan terima kasih, apresiasi apa yang sudah dilakukan gitu. Cerdas berkomunikasi, mau mendengar. Jadi orang tua itu kadang-kadang kalau di rumah itu kan tidak mau mendengar ya, kadang-kadang hanya maunya didengar aja, tapi kita coba untuk mendengar gitu, mendengar apa yang keluhan anak, apa yang diinginkan anak gitu kan, apa yang menjadi pemikiran anak itu yang penting juga. Nah, kemudian contoh dan teladan. Nah, ini juga diingatkan Bu, tolong diingatkan hal-hal penting mungkin sesekali ketika berkomunikasi dengan orang tua, teladan perlu ditampilkan. Karena kan anak-anak akan meniru, mungkin dari pagi sampai siang biasanya di sekolah, kemudian sekarang di rumah melihat orang tuanya, kemudian orang tuanya berteriak atau marah atau memaki atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas biasanya yang disampaikan gitu kan, akhirnya bisa memicu, bisa mencontoh gitu kan, yang mungkin karena banyak sekali aspek ya psikologis yang muncul karena di rumah aja itu yang memang berdampak secara psikologis buat anak, dan kita juga sebagai orang dewasa juga berdampak gitu. Terus berikan dukungan dan kepercayaan atau minimal berikan kesempatan kepada anak atau peserta untuk mengeksistensi dirinya. Kasih kesempatan mereka. Contoh nanti kalau ada tugas dari guru, orang tuanya bantu menyiapkan, tapi berikan kesempatan kepada dia untuk apa yang kamu mau kembangkan gitu kan. Jadi tugas-tugasnya bisa dicoba untuk dia menyelesaikan dengan dampingan kita. Jadi gitu. Jadi jangan kita yang mengerjakan, orang tua yang mengerjakan. Nanti itu kan itu yang sering terjadi ya Bu, laporan mahasiswa saya juga banyak ketika ada tes untuk menguji validitas suatu produk gitu kan, ketika diteskan, Bu kok nilai tinggi-tinggi semuanya gitu, 100 semua, saya heran ini. Setelah diselidiki ternyata yang mengerjakan bukan anaknya tapi orang tuanya. Akhirnya kan kasihan, akhirnya masih saya wah ternyata ini menjadi masalah ya, karena orang tua yang mengerjakan bukan anaknya. Dia anaknya malah main handphone atau malah main lain, tapi orang tuanya sibuk ngerjain PR-nya karena PR-nya belum dikerjain nih. Ada dipanggil sama gurunya gitu kan. Nah, itu PR juga. Nah, ini yang perlu dilakukan. Tadi sudah orang tua ya, sedang bagaimana menjaga hubungan baik antara orang tua dan guru untuk mengurangi, meminimalisir lah learning loss gitu. Nah, guru wajib melakukan kerjasama yang efisien dengan orang tua dalam melaksanakan pendidikan anak. Mungkin saya rasa sih guru-guru di sini yang ikut kegiatan hari ini sudah melakukan itu ya, komunikasi yang aktif, ya, intens. Kemudian karena kan kita menggunakan WhatsApp grup misalnya atau lain sebagainya. Nah, kemudian memberi informasi perkembangan siswa, gue harus berbicara apa adanya kepada orang tua. Tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi atau disembunyikan misalnya seperti itu. Kemudian
apapun yang bersangkutan dengan siswa, guru harus bisa merahasiakan dari orang lain yang bukan wali murid dari siswa gitu kan. Jadi lebih kepada apa ya, lebih menjaga lah gitu kan, supaya nanti jangan sampai jadi bahan olok-olokan misalnya. Tapi kalau misalnya ada individu kan bisa melaporkan langsung ke orang tuanya gitu. Jadi diskusi ke orang tuanya, jangan sampai melebar kemana-mana. Seorang guru harus mampu memberikan sebuah keyakinan pada orang tua siswa supaya ikut serta dalam memajukan pendidikan. Guru menyampaikan informasi perkembangan, berikan kesempatan kepada orang tua jika ingin konsultasi mengenai anaknya, mulai dari pembelajaran sampai ke cita-cita yang diinginkan. Mungkin bisa jadi ngobrol ya, lebih apa, pembelajaran, ngobrol ke hal-hal lain yang mungkin ingin dia diskusikan dengan guru. Jadi sebagai guru, ibu, bapak, ibu juga harus memberikan fasilitas kepada orang tua. Silakan kalau mau berkonsultasi dipersilahkan gitu ya. Tidak boleh seorang guru mengambil keuntungan pribadi. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, strategi nih tadi saya bilang untuk learning loss bagi gurunya. Berarti kan orang tua kalau di rumah, sekarang gurunya pasti yang perlu minimalisir juga, mengoptimalkan pembelajaran gitu kan, sama di sekolah gitu kan, sama sekolah di rumah, merancang pembelajaran yang bervariatif. Yang variatif itu yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah semua ya, pembelajaran yang bervariasi itu yang seperti apa. Lakukan pendekatan yang baik sehingga siswa termotivasi. Lakukan pendekatan lain yang terindikasi dapat kedapatan komunikasi. Misalnya bisa bervariasi itu kayak misalnya bisa selain dari Zoom, video, dari YouTube, mungkin misalnya media pembelajaran lain yang bisa dikembangkan secara sederhana. Kemarin juga sudah diajarkan di grup ini juga oleh Pak Johana, bagaimana membuat pembelajaran kreatif, inovatif gitu ya, menarik, PPT menarik, dan lain sebagainya. Komunikasi yang meyakinkan bahwa siswa terlibat. Jadi tugasnya itu apa ya, teramati ya, tugasnya jangan sampai lepas dari pengawasan kita. Kemudian selanjutnya lagi, sekolah dalam hal ini bisa membuat semacam jam tambahan. Misalnya jika memang di kelompok anak itu ada yang memang membutuhkan waktu tambahan gitu, tambahan seperti itu. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa memang perlu adanya sinergi ya. Jadi orang tua dan guru itu perlu bersinergi untuk meminimalisir learning loss yang mungkin terjadi saat ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Apa yang sebenarnya perlu kita hindari gitu kan? Apa yang perlu kita sepakati bersama antara orang tua dan guru. Mungkin itu saja sharing dari saya. Saya mau minta sharing dari Bapak Ibu dong, supaya kita dua arah. Maksudnya Bapak Ibu bisa bertukar pikiran dengan saya, bisa bercerita, bisa kita ngobrol yang apa ya, yang terkait tadi sebenarnya sih apa sih problema yang menyebabkan learning loss itu ada gitu loh. Jadi learning loss itu seperti apa sih yang terjadi? Apakah Bapak Ibu mengalaminya atau enggak Bu Ayu? Di saya tidak ada seperti itu gitu. Learning loss itu tidak karena saya seperti apa? Karena saya mengembangkan seperti apa? Mungkin Bapak Ibu silakan ada yang ingin berkomentar atau menambahkan mungkin atau bercerita, silakan. Saya persilakan Bapak Ibu, monggo. Yuk, gimana? Ada Bapak Ibu? Ada? Bu Feni? Tidak ada? Silakan. Ada tidak, Bapak Ibu? Tidak ada? Mana cukup? Kasih. Jam 9. Gimana Bapak Ibu? Cukup. Tidak ada masalah Pak. Learning loss nggak ada ya Pak? Di Bogor nggak ada learning loss? Iya. Nggak ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak. Di Bogor sudah pembelajarannya sudah ini ya Pak? Sudah apa? Sudah masuk ya? 50% gitu? Atau masih online? Belum, masih online ya? daring. Masih daring. Oke. Tidak ada lagi yang mau memberikan bercerita? Tidak ada? Oke,
Mungkin cukup kali ya? Cukup? Wah, cepet banget kita ini. Cukup? Mungkin sudah bosen kali ya dengan bahasan-bahasan kita seperti ini. Kayaknya, Bu, apa kita kapan selesainya gitu ya? Cerita tentang ini gitu. Sebentar, saya cek dulu absensinya supaya Bapak Ibu bisa absensi. Sebentar, saya cek di mana ya absensi. Ibu mungkin bisa absen di kolom chat kita. Silahkan, sudah ada. Oke, sudah ada. Silakan Bapak Ibu absen dulu. Di absen dulu. Buka dulu absennya, absen dulu supaya nanti tidak terlewat linknya. Kita masih ketemu lagi ya. Wah, kenapa? Bapak Ibu, kita masih ketemu lagi nih besok di hari Kamis. Bu Mutmainah ada cerita nggak atau ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi dari 2 materi nanti mungkin saya bisa sharekan ke Bu Linda. Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup ya? Mungkin cukup? Cukup? Tidak lagi? Sebentar. Bapak Ibu boleh kalau cukup kita foto bersama dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Boleh dibuka kameranya dulu sebentar untuk foto-foto dulu, foto-foto cantik dulu. Nanti sebelum mulai masuk aktivitas selanjutnya. Oke, saya bisa bantu foto. Yang lain dibuka aja dulu kameranya. Pada sambil sibuk ya, sambil sekolah online ya, makanya Bapak Ibu sambilan gitu. Ya, sambil ngajar. Sambil ngajar ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini ada satu set aja ya. Oke, satu set aja. Yuk, yang lain masih ada lagi yang belum membuka kamera. 1, 2, 3. Baik. Cukup ya, cepet banget kita hari ini 1 jam aja, nggak apa-apa. Yang penting mungkin sedikit yang bisa Ibu terima, Ibu bisa kembangkan sendiri atau mungkin Ibu bisa konfirmasi sendiri melalui berbagai sumber yang bermanfaat untuk Bapak Ibu, yang mungkin bisa menunjang pengetahuan, kemudian pengalaman dari Bapak Ibu yang lain. Silakan ada link absen di dalam chat Zoom kita atau silakan absen dulu untuk kehadiran hari ini karena kan absensinya kalau Bapak Ibu yang dari Kelapa Nunggal yang hadir kemarin itu hanya 8 jam, kalau misalnya hadir sampai dengan besok bisa dapat sertifikat yang 24 jam ya gitu. Silakan 24 JP gitu ya. Silakan di IC absennya Bapak Ibu yang ada di wilayah DKI Jakarta silakan juga di absen untuk dapat sertifikat sampai dengan besok. Kalau bisa mungkin bisa ikut saja, masih ada 3 materi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa ya sambil mendengar lah walaupun multitasking kanan kiri, satu di sekolah, satu di kelas anak-anak online, satu lagi telinganya untuk mendengarkan sedikit materi dari materi-materi yang bisa yang mungkin ya nyangkut sedikit lah walaupun nanti oh ya ternyata gitu ya gitu walaupun nggak semuanya masuk ke diresapi gitu tapi yang penting dari mendengar kita bisa menyimak dan ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa Ibu cari sendiri jawabannya gitu ya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya Bu Eti. Materinya mohon di-share ya Bu. Oke baik nanti di grup ya Bu. Ibu saya masuk grup kan ya. Nanti saya share semua materi-materinya. Mungkin nanti di hari terakhir aja kita satukan di satu folder jadi Bapak Ibu bisa melihat semua materi. Mungkin bukan dari ruang ini aja tapi dari ruang sebelah gitu ya supaya bisa ya minimal ada hal-hal yang semakin bertanya kan semakin mau mencari jawabannya gitu. Ya. Oke, mau saya akhiri ya untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dari kata-kata dari saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan mungkin juga banyak juga ketidaksempurnaan lah dari kami sebagai penyelenggara untuk hari ini. Kita ketemu lagi di besok hari dengan materi-materi yang mungkin lebih
lebih wow daripada hari ini, daripada kemarin. Kita tunggu besok siapa yang akan memberikan materi. Oke, baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi enak Pak ngopi, saya belum wabarakatuh. ngopi nih. Terima kasih. Ya. Ya harus ngopi dulu Sampai setelah ini ya, bertemu biar lagi, semangat. Bu Terima kasih Pak Ayu. Sarno, Pak Aja, tapi Ibu yang Nyabu lain. dulu, nyabu. Silakan. Iya, monggo Bu, monggo silakan. Boleh meninggalkan ruang Zoom kita untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, mungkin oh ya. Oke, ya silakan Ibu. Terima kasih Pak, Bapak Ibu.